Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sampai detik ini di bulan Ramadan 1443 Hijriah, hari yang ke berapa ini? Nah, 2 atau 3? 2 menjelang 3. Ya, 2 atau 3. Kan yang puasa Sabtu udah ketiga. Ya, 2 atau 3. Kita dipertemukan dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita berupa pertanyaan: apa hukumnya membaca Al-Quran bersama-sama? Bersama-sama. Ya, harus dengan membaca Quran bersama-sama beda. Ya, saya kutipkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya panjang, tapi saya potong. Ya, saya potong. Dawuhnya Nabi begini: wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Sudah sampai di sini. Masih ada lanjutannya, tapi saya potong di kalimat tadi. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, di hadis yang kita baca ini ada beberapa poin yang insya Allah akan kita bahas sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa yang namanya kumpul-kumpul di masjid, yang namanya kumpul-kumpul di masjid, wabil khusus kalau dalam konteks hadis ini untuk membaca Al-Quran, itu sangat dianjurkan dan sangat disunnahkan. Itu poin pertama kita. Kumpul-kumpul di masjid untuk membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan, bahkan mendapatkan beberapa poin dari Allah. Mereka akan diliputi rahmat, mereka akan diliputi ketenangan, dan mereka akan dipamerkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini luar biasa.
berkaitan dengan membaca Al-Quran itu kan sejarah sudah menulis, kemudian para ulama juga sudah menyampaikan ada beberapa model membaca Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran model Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril. Jadi pada saat Ramadan, Nabi Muhammad itu selalu membaca Al-Quran disimak oleh Malaikat Jibril. Nah, cara seperti itu adalah cara yang disebut dengan martabatul ula. Martabatul ula itu level tertinggi. Itu yang dilakukan Rasulullah tiap tahun, tiap puasa Ramadan, pasti Rasulullah khotam dengan model ini. Maka kemudian ditradisikan adanya simaan. Jadi simaan itu tradisinya ngikut Rasulullah. Jadi umpamanya kan kalau saya ngaji kan kadang cuma tidak di Ramadan ya. Saya ngaji kan baca Quran, yang lain menyimak. Kayak di Istiqomah kan begitu, di Mojo kan juga begitu. Jadi baca Quran terus kemudian disimak. Nah, praktik seperti itu pada bulan Ramadan dilakukan oleh Rasulullah di hadapan Malaikat Jibril dan selesai. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa kita itu baca Quran minimal 1 kali khotam. Jadi saya ngajak, kalau perlu nantang dengan ayo dohot mil Quran minimal 1 kali. Pak, saya tidak bisa baca ini. Nah, kalau tidak bisa baca, jangan mendengarkan orang baca Quran minimal 1 kali khotam. Minimal. Berarti kan kita punya cara ini. Wah, saya tidak bisa baca. Teman kita punya, Mas, misalkan tiba-tiba baca Quran aku tak nyimak ya Mas. Nyimak. Nah, itu caranya. Kalaupun kita tidak bisa membaca, paling tidak kita bisa mendengarkan. Sebenarnya di Masjid Al-Rahman itu tiap sore minta saya begitu. Tapi kan jadwal saya habis nanti kalau dihabisi sana. Yang lain kan ada tiap sore begini baca 1 juz lebih dikit atau 1,5 juz, nanti tanggal 20, tanggal 22 kan selesai. Nah, dulu di Puncak sudah berjalan sekian puluh tahun juga begitu, tiap Ramadan begitu. Jadi yang baca kita, yang lain menyimak. Karena waktunya panjang, bisa 1 jam lebih, maka setiap ada ayat-ayat yang penting kita sampaikan. Begitu. Nah, jenengan bisa melakukan hal tersebut. Itu tadarus terbaik Bapak Ibu, karena yang dilakukan Rasulullah ya begitu. Namanya martabatul atau kelas tertinggi dalam urusan tadarus. Terus yang kedua, Bapak Ibu, tadarus itu kita bersama-sama membaca Al-Quran tapi gantian. Teknisnya sama dengan tadi tapi gantian. Kalau tadi kan yang baca 1, yang lain menyimak total. Kalau ini tidak gantian. Kayak tadarus di musola-musola atau di masjid kalau bulan Ramadan. Yang 1 baca, yang lain. Dan artinya kan saya kalau ikut di situ saya kan tidak khatam. Wong saya bacanya umpamanya juz 1 hanya 2 lembar. Nanti 2 lembar berikutnya diteruskan teman yang lain. Seterusnya terus sampai selesai. Nah, itu juga termasuk kumpul-kumpul membaca Al-Quran. Itu termasuk kumpul-kumpul membaca Al-Quran. Nah, seperti itu bagaimana? Seperti itu juga dianjurkan, disunnahkan
oleh Rasulullah, oleh para ulama. Yang begitu itu modelnya. Nah yang ketiga ada lagi kumpul-kumpul lalu Qurannya dibagi. Kamu satu juz, kamu satu juz, kamu satu juz, kamu satu juz. Atau gini, ini dulu. Satu juz atau satu surat Yasin kok diwaca bareng. Yang satu mimpin Bismillahirrahmanirrahim, yang lain mengikuti. Jadi maca kabeh. Kalau ini tadi kan maca, yang lain mendengarkan. Kalau ini maca, yang lain maca. Komando Yasin bareng. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi bareng semuanya. Itu biasanya dimunculkan pada Yasinan atau Tabarokan atau yang lain. Nah, mungkin yang dimaksud ini karena yang begini ini ada yang menyebut sebagai perilaku bid'ah, gitu. Jadi yang begini ini ada yang menyebut sebagai perilaku bid'ah. Alasannya Rasulullah tidak pernah mempraktikkan, tidak pernah mempraktikkan. Nah, berkaitan dengan perilaku seperti itu, bagaimana pandangan ulama Ahlul Quran wabil khusus dan ulama-ulama fikih secara umum? Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, jadi Imam An-Nawawi itu ngarang kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, di kitab itu memang disebut bahwa orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran dengan teknis model yang tadi disebutkan atau yang senada dengan itu, maka itu tidak masalah. Jadi dengan Yasinan itu bid'ah tidak, tergantung memaknai kalimat bid'ah. Kalau yang disebut bid'ah itu tidak dilakukan oleh Nabi, benar, Nabi tidak pernah membaca Al-Quran bersama-sama begitu. Tidak pernah membaca Al-Quran bersama-sama begitu. Tetapi pasca Rasulullah, pasca sahabat, kemudian muncul di generasi saat ini, dua hal itu dilakukan satu hal tadi dilakukan dalam rangka dua kondisi. Pertama adalah dalam rangka belajar klasikal. Anak-anak itu kalau diajari kan begitu. Pamane panjenengan ngajari anak-anak untuk ngapal ke Al-Ikhlas. Kan gurunya kan membaca dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Diikuti. Qul huwallahu ahad. Di bulan tadi itu diulang 10 kali. Qul huwallahu ahad. Bareng. Nah, itu dilakukan dalam rangka sebagai cara mempelajari orang banyak agar waktunya efisien. Dan itu tidak pernah dilakukan Nabi, karena Nabi itu kalau ngajari tidak model begitu. Dalam bahasa ulama, cara mengajar Al-Quran itu, cara mengajar pasti kan membaca. Jadi cara mengajar itu yang pertama, guru membaca, murid mendengarkan, lalu murid membaca, menirukan, guru mendengarkan. Itu yang terbaik. Yang kedua, murid membaca, guru mendengarkan. Yang ketiga, guru membaca, murid mendengarkan. Jadi ada 3 model. Nah, yang model kedua itu ada potensi membaca secara bersama-sama. Bagaimana para ulama memandang hal tersebut? Para ulama menyampaikan, tidak masalah. Begitu itu tidak masalah. Loh, mengenai masalah bid'ah, Nabi tidak melakukan. Kan sebenarnya ada pembahasan tambahan. Apakah
setiap bid'ah itu harus dikatakan salah? Apakah setiap bid'ah itu harus dikatakan sesat? Apakah setiap bid'ah itu pasti mengandung unsur dosa? Nah, ini sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan bid'ah itu ada dua. Ada yang mengistilahkan bid'ah baik dan ada yang menyebutkan bid'ah jelek. Itu mazhab Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i pun mengatakan kalau ada bid'ah yang jelek tetap haram. Nah, permasalahannya model seperti ini, sesuatu yang baru membaca Quran bersama-sama, itu sisi jeleknya di mana? Kan kita kan kalau membedah sesuatu kan sisi baiknya di mana, sisi jeleknya di mana. Kalau kita mau mengkritisi sesuatu, berarti kan kita harus menyebutkan sisi jeleknya di mana. Jadi saya tidak bisa mengatakan, wah masjid ini kotor, tidak bisa. Kalaupun saya mengatakan begitu harus ada detail, titik mana yang kotor, apa semuanya, atau jendelanya, atau karpetnya, atau yang lain. Nah, sesudah menyampaikan itu lalu membawa bukti. Wajib bagi orang yang mengkritisi sesuatu untuk mendatangkan buktinya. Aturannya apa ini? Jadi bahasanya itu al-bayyinah alal mudda'i. Itu aturannya. Nuduh wajib mendatangkan bukti. Sing nuduh kudu sing datangkan bukti. Itu dalam bahasa agama. Ternyata kita kan juga sama. Polisi mau menuduh seseorang ditersangkakan harus punya dua alat bukti. Ya harus gitu. Kalau tidak, itu berarti salah menuduh tanpa dua alat bukti. Jadi yang nuduh yang nyampe. Jadi kalau umpamanya ada yang mengatakan, wah Pak itu bid'ah Pak, oke itu bid'ah, berarti jenengan harus menyampaikan dalilnya. Mana dalilnya yang berkaitan dengan membaca Quran bersama-sama itu disebut sebagai bid'ah. Nah kalau alasannya tidak dilakukan oleh Nabi, maka berarti yang dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi itu harus dijadikan sebuah kaidah. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi berarti bid'ah, dan setiap yang tidak dilakukan Nabi yang disebut bid'ah itu harus dikatakan salah. Kalau itu yang terjadi, maka sungguh hancur semua bangunan beragama kita. Hancur semuanya. Kenapa kok hancur? Karena tidak dilakukan Nabi disebut salah. Dengan sholat pakai karpet, masjid dipakai keramik, kemudian pakai AC, itu bid'ah semua. Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Biasanya orang yang begitu akan endor dengan mengatakan, loh bid'ah itu urusan ibadah Pak. Kalau AC itu urusan dunia. Kalau karpet itu urusan dunia, berarti bukan bid'ah, karena bid'ah itu hanya urusan ibadah. Oke, bid'ah urusan ibadah, maka kita perlu tanya, tolong didefinisikan apa yang namanya ibadah, biar kami jelas sehingga kami bisa membedakan mana bid'ah urusan ibadah dan bid'ah urusan dunia. Bencetong. Jadi bencetong maksudnya sing urusan ibadah sing endi, sing urusan dunia sing endi. Ibadah, tapi definisi ibadah. Lalu kita nanya, berpakaian itu ibadah enggak? Ibadah atau bukan Pak? Bukan. Berarti wah berpakaian berpakaian itu perintah Allah enggak? Iya. Perintah Allah kan? Perintah Allah. Jadi berpakaian itu ini ibadah apa adat? Ibadah. Mana itu ibadah? Pada dunia kita ada tadi. Ini dunia apa ibadah? Bingung kalau dengan. Bisa jadi ibadah, bisa jadi duniawi. Nek jenengan sholat kalau tidak pakai baju, tidak pakai sarung, tidak pakai celana, telanjang, itu sholatnya kan pasti tidak sah. Iya.
sholatnya udah pasti tidak sah. Nah pertanyaannya, sholatnya ibadah, oke, sepakat, semuanya sepakat. Lek nganggo klambi itu, lah nek nganggo klambi itu ibadah, lalu kok klambi popo itu bid'ah mboten. Kalau dengan definisi bahwa bid'ah itu urusan ibadah. Jadi bid'ah urusan ibadah ya kena, nek bid'ah urusan dunia kan oke. Kita petakan nanti mana, coba kita bikin daftar mana yang disebut ibadah dan mana yang disebut duniawi. Ini wong yang mesti pusing Bapak Ibu. Karena definisinya saja bingung nih. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu terlalu umum. Terlalu umum. Nah emang jenengan bangun masjid nganggo klambi itu ibadah apa maksiat ya? Pakai klambi ini maksiat apa ibadah? Ibadah kan? Nah, ibadah. Nah, ya, niatnya ibadah kan? Nah, berarti kan tidak boleh bid'ah. Kan tidak boleh. Kalau kita menggunakan redaksi itu, maka redaksi itu terlalu lemah untuk dipraktikkan. Terlalu lemah untuk dipraktikkan. Seandainya itu dijadikan munakosah dalam ujian skripsi atau ujian disertasi, dibantai tidak sampai 40 jurus sudah rampung. Ya kan pembantaian dalam dunia persilatan ilmu itu kan paling tidak itu kan dia harus menjawab masalah-masalah yang dia jadikan aturan. Nek gawe kaidah setiap yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat, maka oke. Nah, kita gampang. Kalau kita kan gampang, bid'ah itu ada dua, bukan duniawi dan ukhrawi, tetapi bid'ah baik, bid'ah jelek. Kita bisa mempertanggungjawabkan, silakan ditanyakan gitu. Bid'ah baik itu apa? Bid'ah yang muafiq li syar'i, cocok dengan aturan agama. Itu kalimat itu, diksinya itu sudah dipertimbangkan matang, itu sudah digugat 1000 tahun, tidak bodol. Karena yang menyampaikan Imam Syafi'i sudah sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi bid'ah baik adalah muafiq li syar'i, cocok kalau aturan syariat. Nah kalau dengan bid'ah jelek adalah sesuatu atau yang tidak cocok dengan aturan syariat. Jadi yang diukur itu kecocokan dengan aturan syariat. Nah berarti kita harus tahu hukum syariatnya dulu, baru kita tahu cocok atau tidak cocok. Menggunakan mic itu cocok dengan aturan syariat, cocok. Kenapa? Karena mic-nya dibuat ngaji, tujuannya sing mburi ben temu. Berarti itu cocok kalau aturan syariat karena tujuan ngaji itu linasyril ilmi, untuk menyampaikan dan untuk menggelar ilmu. Lah nek wong ora lunga nek rungokke apa? Makanya ini bid'ah tapi muafiq lisyar'i. Cocok. AC kuwi bid'ah boten bid'ah. Nah muafiq atau mukhalif lisyar'i tinggal cek AC-nya dipasang di mana? Kalau di tempat kafe yang isinya maksiat, di nightclub, di tempat hiburan malam, di hotel untuk disewa sebagai tempat yang enggak benar, berarti itu bid'ah yang tidak sesuai dengan aturan agama. Itu mau ditanya banyak 40 jurus insya Allah bisa jawab semua. Karena definisinya sudah dibuat oleh ulama yang betul-betul ahli definisi. Tetapi kalau hanya mengatakan bid'ah itu tidak boleh, setiap yang tidak dilakukan Nabi itu tidak boleh, silakan kita saling mengejar ilmunya. Kita kejar ilmunya, kita cari mana yang paling mendekati kebenaran. Karena ilmu itu harus siap dikejar, Bapak. Jadi ilmu itu harus siap dikejar. Kecuali ilmu ma'rifatullah itu angel dikejar, karena itu kan kaitannya bukan bukti empirik yang ada. Tetapi kita buktinya ada yang aneh, ada yang lain. Tapi kalau ilmu agama apapun itu, wabil khusus aturan agama, hukum agama, fikih dan sebagainya, itu
kan menggunakan dalil yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat, model membaca Quran itu adalah dibagi-bagi, sajus, terus ngomong dhewe meh kataman Quran. Nah, begitu itu boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu. Membaca satu juz. Sama-sama baca, ya sendiri-sendiri maksudnya, tapi kan bersama-sama. Tidak. Kalau tadi kan bersama-sama dipandu kan, Yasin dan seterusnya. Nah ini tidak, sendiri-sendiri mau dewi-dewi. Nah yang begitu boleh nggak? Boleh. Apakah dia mendapat 1 kali pahala khataman? Tidak. Dia mendapat pahala 1 juz atau sesuai yang dia baca. Tetapi di sisi itu dia mau doa khatmil Quran boleh. Kan doa khatmil Quran ini doa selesai membaca Al-Quran, selesai tapi dikeroyok bareng-bareng boleh. Jadi boleh, cuma setiap individu mendapatkan pahala sesuai dengan. Nah, berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan tadi, itu ada yang menyampaikan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, Allah sampaikan begini. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, maka dengarkan. Lupa wau pun kok dikandake ning Quran kon lumoke kok malah maca dhewe-dhewe. Wa amsitu, dan dengarkanlah dengan seksama. Jadi kon lumoke karo kon ningklingake. La'allakum turhamun. Oke. Nah ini jelas Pak ayatnya mengatakan tidak boleh baca Quran kok yang lain malah baca masing-masing atau baca kan ayatnya melarang. Yang perintahnya adalah mendengarkan, bukan baca. Bapak Ibu, ayat itu benar, cuma penafsirannya bagaimana? Yang dimaksud wa idza quri'a itu apa? Terus fastami'u di situ dalam konteks apa? Wa idza quri'a yang dimaksud di situ itu kalau memang ayat Quran dibacakan untuk Anda. Nah, di mana ayat Quran dibacakan untuk Anda? Itu terjadi ketika sholat imam baca Fatihah. Maka semua ulama sepakat apabila imam membaca Fatihah, makmum tidak boleh ngapa-ngapain kecuali mendengarkan. Dia baca doa iftitah harus berhenti. Dia tidak boleh baca Fatihah, dengerin saja. Pas Fatihah, begitu mendengar Fatihah, membaca Fatihah, dengerin udah. Atau tafsiran kedua itu bicara tentang khutbah. Wa idza quri'al Qur'an maksudnya adalah ketika dibacakan Quran saat khutbah, dengerin itu. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ayat itu kemudian dimaknai apabila ada orang membaca, maka Anda wajib mendengarkan. Anda tidak bisa kemana-mana. Coba ada orang baca di sekarang kan banyak orang yang terus di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jenengan kan kudu ngumokke dadi masalah apa tadi? Nganti lampu, mendem jenengan. Karena itu Quran dibaca kan. Jenengan baca mendengarkan, makanya harus dicetak. Sing dimaksud dibaca di situ bagaimana? Yang diwajib maksud mendengarkan di situ gimana? Yang wajib itu ketika tadi di dalam sholat tadi atau dalam Jumatan tadi. Maka nanti di dalam Jumatan ada rukun membaca Al-Quran dan wajib didengarkan minimal 40 orang. Itu dalam fikih mazhab Syafi'i. Nih Bapak Ibu, jadi intinya
sore hari ini orang yang berkumpul dalam rangka untuk membaca Al-Quran itu hukumnya baik, dianjurkan mengenai teknisnya tadi. Yang pertama, kedua pernah dilakukan Nabi, yang ketiga, keempat tidak pernah dilakukan Nabi, tapi para ulama ahli Quran, wabil khusus Imam Nawawi pernah menyampaikan bahwa itu tidak masalah. Silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan